Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 12 yaitu tentang WLAN concept. Pada 12.1 ini itu ada benefit conflict of wireless atau manfaat nirkabel. Jadi wireless LAN atau WLAN is a type of wireless network that is commonly used in homes, office, and campus environment. Jadi LAN nirkabel ini wireless ini adalah jenis jaringan nirkabel yang biasa digunakan di rumah, kantor, dan lingkungan kampus. Jadi network must support people who are on the move. Jaringan yang harus mendukung orang-orang yang sedang bergerak. Jadi people connect using computer, laptop, tablet, and smartphone. There are many different network infrastructure that provide network access, such wired LAN service provider network and cell phone network. Jadi orang-orang terhubung menggunakan komputer, laptop, tablet, dan HP, ponsel. Jadi ada banyak juga infrastruktur jaringan yang berbeda yang menyediakan akses jaringan seperti LAN berkabel, jaringan penyediaan layanan, dan jaringan telepon seluler. Nah, di sini di 12.1.2 ini ada types of wireless network. Jadi jenis jaringan wireless. Sini ada WPAN. Jadi WPAN ini adalah pengguna jaringan area pribadi nirkabel, yaitu menggunakan pemancar berdaya rendah untuk jaringan jarak pendek, biasanya 20 hingga 30 kaki kan. Perangkat ini biasanya berbasis Bluetooth dan Zigbee. Biasanya digunakan dalam WPAN didasarkan pada standar 802. Selanjutnya ada WLAN. WLAN ini adalah use transmitter to cover a medium size network, usually up to 300 feet. Menggunakan pemancar untuk mencakup jaringan berukuran sedang, biasanya hingga 300 kaki. Jadi WLAN are suitable for using in a home, office, and a campus environment. WLAN ini cocok untuk digunakan di rumah, kantor, dan bahkan di lingkungan kampus. Selanjutnya lalu ada WMAN. Jadi WMAN ini yaitu wireless MAN use transmitter to provide wireless service of a large geographic area. WMAN ini menggunakan pemancar untuk menyediakan layanan nirkabel di area geografis yang lebih luas. Jadi WMAN are suitable for providing wireless access to a metropolitan city or specific district. WMAN ini cocok untuk menyediakan akses nirkabel ke kota metropolitan atau distrik-distrik tertentu. Lalu yang terakhir di sini ada WWAN. WWAN ini adalah wireless wide area network, yaitu use transmitter to provide coverage over an extension geographic area, menggunakan pemancar untuk menyediakan cangkupan di geografis yang luas. Jadi WMAN ini are suitable for national and global communication, cocok untuk komunikasi nasional dan global.
Selanjutnya di 12.1.3 ini ada wireless teknologi. Nah, wireless teknologi ini wireless technology use the unclassified radio spectrum to send and receive data. The unclassified spectrum is accessible to anyone who has a wireless router and wireless technology in the device they are using. Jadi wireless teknologi ini menggunakan spektrum radio yang tidak berlisensi untuk mengirim dan menerima data. Jadi spektrum tanpa izin dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki router, nirkabel dan teknologi nirkabel di perangkat yang digunakan. Nah, berikut nirkabelnya. Di sini yang pertama ada Bluetooth. Pada Bluetooth ini dia menggunakan standar IEEE 802.15. Nah, depends standard that use a device pairing process to communicate over distance up to 300 feet. Jadi WIPAN yang menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak hingga 300. Selanjutnya ada WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Jadi WiMAX ini is an alternative to broadband wired internet connection competing with DSL and cable. However, it is typically used in area that are not yet connected to a DSL or cable provider. Jadi WiMAX ini adalah alternatif untuk koneksi internet kabel broadband bersaing dengan DSL dan kabel. Namun biasanya digunakan di area yang belum terhubung ke DSL atau bersaing dengan DSL kabel. Namun biasanya digunakan area yang belum terhubung DSL atau penyedia kabel. Selanjutnya ada WiMAX. Selanjutnya ada cellular broadband. Nah, cellular broadband ini adalah jaringan 4G atau 5G adalah jaringan seluler kabel yang terutama digunakan oleh ponsel. Nah, tetapi dapat digunakan di mobil, tablet, dan laptop. Jadi jaringan seluler ini adalah jaringan multi akses yang membawa komunikasi data dan suara situs sel dibuat oleh mereka selain mengirimkan sinyal di area tertentu. Yang terakhir ada satelit broadband. Jadi satellite broadband ini adalah provide network access to remote site through the use of a directionally satellite dish that is aligned with a specific geostationary Earth orbit satellite. Jadi yaitu menyediakan akses jaringan ke situs-situs terpencil melalui pengguna piringan satelit terarah yang selaras dengan satelit orbit bumi geostationary tertentu. Selanjutnya di 12.1.4 ini adalah standar 802.11. Jadi pada standar 802 ini some of the newer standard that transmit and receive at higher speed required access point atau IPS and wireless client to have a multiple
multiple and tense using the multiple input and multiple output teknologi. Jadi beberapa standar baru yang mengirimkan dan menerima pada kecepatan yang lebih tinggi memerlukan titik akses IP dan kanal kabel untuk memiliki beberapa akses tertentu. Nah, di bawah ini adalah tabel standar-standar IEEE 802.11 yang dimana pada standar 802.11 ini dia mempunyai radio frekuensi 2.4 Hz yaitu mempunyai speed up to 2 Mbps. Dan yang kedua 802.11e dia mempunyai 800 Hz yaitu dia mempunyai kecepatan hingga 5,54 Mbps dan ada lagi small config area atau area cukupan kecil. Tapi di sini not interoperable with the 802 dan 11b dan N802.11g yaitu tidak dapat diaplikasikan dengan 802b dan 802.11g. Di sini ada 802.b, dia memiliki frekuensi radionya 2,4 Hz dengan kecepatan up to 11 Mbps. Dan yang selanjutnya adalah 802.11g, mungkin sama aja 2.4 Hz dengan kecepatan, dia mempunyai dengan kecepatan 54 Mbps. Dan yang selanjutnya ada 802.11n. Nah, di sini frekuensi radionya bisa mencapai 2.4 Hz sampai 5 Hz. Jadi dia menyediakan kecepatan data mulai dari 150 data bergeser dari 150 sampai 600 Mbps dengan rentang jarak 770 meter atau 230 feet kaki. Dan yang selanjutnya ada 802.11 AC, dia mempunyai frekuensi radionya 5 Hz. Jadi provide data rate ranging from 400, yaitu menyediakan kecepatan data mulai dari 450 Mbps hingga 1,3 Gbps, yaitu dia menggunakan teknologi MIMO. Dan yang terakhir ada 802.11ex, yaitu frekuensi radio 2,4 Hz sampai 5 Hz. Jadi pada standar ini yaitu standar baru yang dirilis pada tahun 2019. Selanjutnya di 12.1.5 ini adalah radio frekuensi ya. Jadi always device operating in the radio wave range of the electromagnetic spectrum. Jadi semua perangkat kabel beroperasi dalam rentang gelombang radio dari spektrum elektromagnetik. Will network operating in the 2.4 Hz frequency band and the 5 Hz band. Jadi jaringan kemudian beroperasi dalam pita frekuensi 24 Hz dan sampai 5 Hz. Nah, berikut gambar the electromagnetic spectrum.
Selanjutnya di 12.1.6 ini adalah wireless standard organization atau organisasi standar kabel. Jadi standard ensure interoperability between devices that are made by different manufacturer. Standar memastikan interoperabilitas antara perangkat yang dibuat oleh produsen yang berbeda. Jadi di sini ada tiga organisasi yang mempengaruhi standar WLAN. Yang pertama ada itu IEEE dan Wi-Fi Alliance. Itu ini adalah Persatuan Telekomunikasi Internasional, yaitu mengatur alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui R ini adalah singkatan dari sektor komunikasi radio itu. Selanjutnya kedua ada IEEE. Pada IEEE ini adalah menentukan bagaimana frekuensi radio dimodulisasi untuk membawa informasi. Jadi IEEE ini adalah mempertahankan standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan atau MAN dengan standar IEEE 802. Selanjutnya ada Wi-Fi Alliance. Nah, Wi-Fi Alliance ini adalah is a global non-profit industry trade association devoted to promoting the growth and acceptance of WLAN. Jadi adalah asosiasi perdagangan industri global nirlaba yang ditundukkan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penerima WLAN. Jadi aliansi WLAN ini adalah asosiasi of vendor whose objective is to improve the interoperability of product that's area based. Adalah asosiasi vendor yang tujuannya adalah untuk meningkatkan interoperabilitas produk yang didasarkan pada standar 802.11. Selanjutnya di 12.2 ini adalah WLAN komponen. Baik, pada 12.2 ini bahas konsep ya. Jadi yang konsep pertama ada wireless NICs. Jadi wireless development require a minimum of two devices to have a radio transmitter and a radio receiver to tune it to the same radio frequency. Jadi penerapan kabel memerlukan minimal dua perangkat yang memiliki pemancar radio dan penerima radio yang disetel ke frekuensi radio yang sama. Yang pertama end device with a wireless NIC. Jadi perangkat akhir dengan kabel. Selanjutnya network device such as a wireless router of wireless IP. Jadi perangkat jaringan seperti router nirkabel atau IP nirkabel. Jadi to communicate wireless laptop, tablet, smartphones, and even the latest automatically include integrate wireless NIC that encrypt a radio transmitted and received. However, jadi untuk berkomunikasi secara nirkabel laptop, tablet, dan ponsel adalah menyertakan nirkabel terintegrasi yang menggabungkan pemancar atau penerima radio. Jadi catatannya adalah many wireless device you are familiar with do not have a visible antenna. Jadi
Banyak perangkat kabel yang dikenal tidak memiliki antena yang terlihat. Jadi seperti USB wireless adapter. Berikut contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya di 12.2.3 ini adalah komponen wireless home router. Jadi bisa diartikan perangkat e-factory ini yaitu didekatkan dengan autentikasi oleh perangkat akhir varies based on set and equipment of the VLAN yang bervariasi berdasarkan ukuran dan persyaratan VLAN. The VLAN router server AN yaitu nirkabel berfungsi sebagai yang pertama number one access point, number two switch, dan yang terakhir number three router. Jadi pada gambar di bawah ini adalah router wireless router biasanya diimplementasikan sebagai perangkat akses interkabel akses. Jadi perkenalkan, nama saya Majid Yaisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari modul 12. Untuk modul 12 chapter 2, chapter 3 maksudnya. Ini saya akan menunjukkan dari WLAN operation atau operasi WLAN. Jadi di sini WLAN atau wireless LAN itu bisa mengakomodasi berbagai macam topologi jaringan. Standar 802.11 ini mengidentifikasi dua wireless utama. Di topologi ini ada ad hoc mode ad hoc, dan mode infrastruktur. Tethering juga termasuk ke mode. Sementara digunakan untuk menjalankan akses wireless yang cepat. Jadi ada ad hoc mode, ada mode infrastruktur, dan tethering. Dan ini ada mode infrastruktur, dan di sini ada tethering. Oke. BSS dan ISS. Mode infrastruktur itu mendefinisikan dua topologi block building atau bangunan blok. Setting service yang biasa atau BSS, dan setting service extended atau menjangkau atau ISS. BSS di sini ada contohnya untuk BSS, ada penjelasannya, dan ini untuk ISS. Di sini juga dijelaskan. Terus kemudian ada 802.11 frame struktur atau struktur frame-nya. Nah, di sini ada foto ini, dan format 802.11 ini sama seperti format frame Ethernet, tetapi ini lebih banyak menampung banyak fieldnya seperti foto di sini, dan juga penampungannya ini ada seperti contohnya ada frame control, durasi, alamat receiver atau alamat penerima, alamat keduanya ada alamat transmitter atau pengirim, dan ketiga ada alamat ketiga SADA BSS ID. Dan di sini dari wireless device atau device wirelessnya, dan dari
IP-nya ini ada address pertama nih, seperti contoh ini cuma ditambah untuk sequence control. Control sequence ada address keempat, alamat keempat, payload dan FCS. CSMA dan atau CA. WLAN ini adalah half duplex, membagi konfigurasi media. Half duplex ini artinya hanya cuma satu klien yang dapat mengirim atau menerima dalam dalam suatu momen. Media membagi media ini berarti klien wireless ini bisa mentransmit atau mengirim atau menerima dari satu channel radio tertentu. Ini membuat sebuah masalah karena wireless client itu nggak bisa dengar kalau lagi ngirim, yang bikin itu sangat mustahil untuk mendeteksi sebuah kolosi atau masalah. Untuk mengatasi masalah ini, WLAN itu menggunakan carrier sense atau sense eh, merasakan pembawaannya atau perangkatnya ini dari multiple akses atau akses yang banyak dengan penanganan collision avoidance sebagai metode untuk mendeterminasikan cara dan kapan untuk mengirim data ke jaringan. Nah, di sini ada cara-caranya. Bisa dilihat, dan kemudian ada wireless wireless client, wireless clientnya ada AP association. Nah, di sini ada contoh fotonya ini, ada discover API wireless, autentikasi dengan API dan asosiasi dengan API. Nah, di sini ada SSID, password, network mode, dan security mode, channel settings, kemudian ada pasif dan aktif mode discover atau mode mencari. Nah, di sini ada fotonya. Next ada CAPWAP configuration. CAPWAP ini adalah standar IEEE protokol yang mengaktifkan WLC untuk memanage atau menangani API atau WLAN yang yang banyak atau bermacam. CAPWAP juga ini bertanggung jawab untuk enkapsulasi dan penerusan klien WLAN traffic atau itu jalan WLAN-nya. Oke, dan kemudian CAPWAP juga berbasis dari ELWA app, tapi ada additional security, ada additional penjagaannya. Nah, seperti contoh ada UDP atau User Data Gram Protocol. CAPWAP juga bisa beroperasi di IPv4 dan IPv6 seperti contoh di foto ini berikut, tetapi menggunakan IPv4 secara defaultnya atau secara awalannya. Nah, di sini ada split MAC architecture. Nah, ini contohnya. Eh, di sini ada tabel ini. Di sini ada beacons dan probe response, packet acknowledgement dan retransmission, frame queuing dan packet prioritization, MAC layer data encryption and decryption. Terus kemudian ada di TLS encryption.
Sini ada contohnya untuk fotonya ini dan penjelasan ini. Di TLS ini adalah di TLS ini adalah protokol yang memprovidasi penjagaan di antara API dan WLC. Ini membiarkan mereka untuk berkomunikasi menggunakan enkripsi dan menjaga eavesdropping dan tamperingnya. Nah, seperti contoh di sini. Kemudian ada Flex Connect API. Nah, di sini Flex Connect itu adalah solusi wireless untuk branch office atau remote office deployment-nya atau begitu, yang dimana itu membiarkan kita mengkonfigurasi dan mengontrol akses point-nya di branch office atau cabang kantor dari kantor korporasi melalui one link tanpa mendeploy atau melakukan kontrol dari semua kantor. Nah, di sini ada connected mode dan atau standalone mode. Kemudian ada channel management, frequency channel saturation. Eh, Wireless LAN device ini ada transmitter atau pengirimnya dan receiver atau menerimanya untuk menerima untuk tune ke spesifik frekuensi dari gelombang radio untuk berkomunikasi. Eh, Latihan biasanya itu untuk frekuensi yang akan dialokasikan untuk jarak, seperti jarak yang membagi ke jaring itu ke jarak yang kecil disebut channel. Oke, di sini ada frekuensinya, yaitu di DSS, DSSS, da FHSS, dan FDM. Channel collection, channel selection. Eh, Latihan yang terbaik untuk WLAN ini membutuhkan API yang bermacam untuk non-overlapping channel. Sebagai contoh ini 802.11 BGN ini standar operasi di 2,4 GHz sampai 2,5 GHz spektrum. 2,4 GHz band ini dibagi menjadi berbagai channel. Setiap channel itu dibatasi dengan 22 MHz bandwidth dan dibagi lagi dari next channel itu eh, sampai 5 megahertz, dan di 802.11b standarnya ini mengidentifikasi 11 channel untuk Amerika Utara. Seperti contoh di sini ada 13 di Eropa dan 14 di Jepang. Oke. Dan di sini ada 2,4 GHz non-overlapping channel untuk 802.11 BGN. Di sini ada penjelasannya. Dan di sini ada untuk 5 GHz plus tidak di channel 8 utama yang tidak interfasikan. Nah, yang di sini untuk 802.11 AN-nya dan untuk plan WLAN deployment. Beberapa nomor dari user ini disupport WLAN-nya pending.
ditandakan dari geografikalnya atau geographical layout dari fasilitasnya, termasuk ke nomor dari badan dan device yang bisa muat di space-nya. Data rate juga, data rate user juga, data data rate user ini tidak termasuk. Dan kegunaan dari non-overlapping channel ini untuk API, API dan ISS yang bermacam ini dan transmit power setting. Di sini ada rekomendasinya, ada 6. Oke, itu saja. Oke, itu saja. Dan kemudian ini ada contoh fotonya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Teman saya akan melanjutkan sisanya. Baiklah, di sini saya, Satria Devi Praditya, akan melanjutkan penjelasan modul 12, yaitu tepatnya 12.6 dan juga 12.7. Yang pertama 12.6 tentang WLAN thread. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada video ya, video tentang eh, mempelajari tentang ancaman terhadap WLAN ya. Ini kita skip saja, langsung saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu Wireless Security Overview. Nah, jadi WLAN itu terbuka bagi siapa saja yang berada dalam jangkauan API dengan dan kredensial yang sesuai untuk dikaitkan dengannya. Nah, jadi dengan NIC ini dan pengetahuan tentang teknik peretasan, penyerang mungkin tidak perlu memasuki tempat kerja secara fisik untuk mendapatkan akses dari WLAN ini. Nah, jadi serangan dapat dilakukan oleh orang luar, karyawan yang tidak puas, dan bahkan secara tidak sengaja oleh karyawan. Nah, jadi jaringan wireless ini secara khusus rentan terhadap beberapa ancaman, termasuk, nah di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada interception of data, maksudnya penyadapan data. Nah, jadi wireless data ini harus dienkripsi untuk mencegahnya dibaca oleh penyadap. Nah, yang kedua ada wireless intruders, maksudnya adalah penyusup wireless ya, penyusup maksudnya ya. Nah, pengguna yang tidak sah yang mencoba untuk mengakses sumber daya jaringan yang dapat dicegah melalui teknik autentifikasi yang efektif. Selanjutnya ada denial of service atau DOS. Nah, jadi akses ke layanan WLAN dapat dikompromikan baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja ya. Nah, jadi berbagai solusi tersedia tergantung pada sumber serangannya. Nah, jadi untuk mengatasi di DOS ini banyak ya, tergantung sumber serangan DOS-nya. Yang terakhir ada rogue apps, maksudnya palsu ya. Nah, jadi app yang tidak sah yang dipasang oleh pengguna yang bermaksud baik atau untuk tujuan kejahatan dapat dideteksi menggunakan perangkat lunak manajemen. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke DOS attack atau serangan DOS ya. Nah, jadi serangan DOS ini dapat mengakibatkan apa saja. Di sini ada 3. Yang pertama itu perangkat yang dikonfigurasi secara tidak tepat. Nah, jadi kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan WLAN. Misalnya di sini ya, administrator dapat secara tidak sengaja mengubah konfigurasi dan menonaktifkan jaringan, atau penyusup dengan hak administrator itu juga dapat dengan sengaja menonaktifkan WLAN. Yang kedua itu penjahat yang secara sengaja mengganggu komunikasi wireless. Nah, jadi tujuan mereka adalah menonaktifkan jaringan wireless sepenuhnya atau sampai tidak ada perangkat yang sah dan yang dapat mengakses media tersebut. Nah, selanjutnya ada interferensi yang tidak disengaja. Nah, jadi WLAN rentan terhadap interferensi dari perangkat wireless lain, termasuk eh, microwave oven, lalu ada ini ya, cordless phone, baby monitor, dan yang lain-lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, gambar ini ya. Nah, jadi tergantung dari gangguan-gangguannya seperti tadi ya, ada microwave, ada telepon dan lain-lainnya ya. Dengan uh,
gangguan ya. Jadi itu 2,4 GHz itu lebih rentan terhadap interferensi daripada 5 GHz ya. Nah, tapi untuk perangkat-perangkat yang sekarang kebanyakan masih menggunakan 2,4 GHz dibandingkan 5 GHz ya. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk meminimalisir risiko itu, serangan DOS perangkat yang tidak dikonfigurasi itu dengan benar ya, dan serangan berbahaya memperkuat semua perangkat, jaga keamanan dengan kata sandi, buat cadangan, dan pastikan semua perubahan konfigurasi disertakan di luar jam kerja. Nah, lalu monitor the WLAN ya, maksudnya pantau untuk masalah gangguan yang tidak disengaja dan atasi segera setelah muncul. Karena 2,4 GHz band ini digunakan oleh jenis perangkat lain. Nah, lalu 5 GHz band ini itu harus digunakan di area yang rentan terhadap gangguan. Nah, jadi jika seperti ini ya, jika rentan terhadap gangguan menggunakan 5 GHz, tetapi jika minim gangguan gunakan 2,4, lebih tepatnya jika rentan ya, misalnya banyak gangguan-gangguan interferensi gunakan 5 GHz ya, tetapi jika di situ sedikit sekali gangguannya ataupun bahkan tidak ada, gunakan 2,4 GHz seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada rogue access point. Rogue access point-nya. Jadi AP ini atau access point ini adalah AP atau router wireless yang terhubung ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi yang jelas dan melanggar kebijakan perusahaan. Nah, jadi siapapun yang memiliki akses ke tempat tersebut dapat memasangnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya. Router wireless yang murah berpotensi mengakibatkan akses ke sumber daya yang lebih aman. Nah, jadi setelah terhubung, akses point jahat ini dapat digunakan oleh penyerang untuk menangkap alamat MAC, menangkap paket data, memperoleh akses ke sumber daya jaringan, atau meluncurkan serangan man in the middle seperti dijelaskan di modul sebelumnya ya. Nah, jadi hotspot jaringan pribadi juga dapat digunakan sebagai akses point jahat. Misalnya pengguna dengan akses jaringan yang aman memungkinkan host Windows resmi mereka menjadi akses point Wi-Fi. Nah, melakukan hal ini akan menghindari langkah-langkah keamanan dan perangkat tidak sah lainnya kini dapat mengakses sumber daya jaringan sebagai perangkat yang sama. Nah, lalu untuk mencegah pemasangan akses point jahat ini, organisasi harus mengkonfigurasi WLC dengan kebijakan access point. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Nah, lalu dengan menggunakan perangkat lunak pemantau untuk secara aktif memantau spektrum radio untuk akses point yang tidak sah. Nah, ini cara konfigurasinya ya. Contoh seperti ini. Nah, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu man in the middle attack. Nah, jadi dalam serangan man in the middle attack atau MITM, peretas ditempatkan di antara dua entitas yang sah untuk membaca atau mengubah data yang dikirim secara publik. Nah, jadi ada banyak cara untuk membuat serangan man in the middle attack ini ya. Nah, jadi serangan man in the middle attack yang populer disebut dengan serangan evil twin access point atau access point ganda ya, yang jahat. Nah, di mana penyerang memperkenalkan akses point jahat dan mengkonfigurasi dengan SSID yang sama dengan akses point yang sah. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, jadi lokasi menawarkan WiFi gratis seperti bandara, kafe, restoran merupakan tempat yang sangat populer untuk jenis serangan ini karena kan autentifikasinya terbuka. Nah, jadi seperti ini ya. Dia mengkonfigurasinya sama ya, SSID-nya dengan yang ada dalam tempat seperti yang tadi saya sebutkan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi klien wireless itu yang mencoba terhubung ke WLAN yang memiliki dua akses point dengan SSID yang sama, yang menawarkan akses wireless.
Nah, jadi access point berada di dekat access point jahat menemukan sinyal yang lebih kuat dan kemungkinan besar akan terhubung dengannya. Nah, jadi traffic pengguna kini dikirim ke access point jahat yang kemudian dapat menangkap data meneruskan ke access point yang sah. Nah, ya seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi traffic dari access point yang sah dikirim ke access point yang jahat, ditangkap lalu diteruskan ke pengguna yang tidak menaruh curiga penyerang dapat mencuri ke atas sandi pengguna informasi pribadi menggunakan access point perangkat mereka dan membahayakan sistem. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini yang jahat ini menirukan dari SSID yang sah. Nah, jadi dari user ini mencari yang terkuat. Nah, berhubung yang terkuat adalah yang jahat, jadi dia ke akses point yang jahat terlebih dahulu. Nah, jadi peretas ini tahu misalnya user ini melakukan transaksi. Nah, jadi tercatat di pengguna yang jahat ini. Nah, lalu dikirim ke akses point yang sah. Jadi tidak ada kecurigaan ya di situ. Nah, jadi untuk mengalahkan serangan seperti man in the middle attack ini bergantung pada kecanggihan infrastruktur WLAN dan kewaspadaan dalam memantau aktivitas di jaringan. Nah, prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi perangkat yang sah di WLAN. Untuk melakukannya, pengguna harus diautentifikasi. Jadi setelah semua perangkat yang sah diketahui, jaringan dapat dipantau untuk perangkat atau traffic yang tidak normal. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang abnormal ya dengan cara seperti tadi ya. Lanjut. Nah, di sini adalah checkpoint ya. Untuk pemahaman kita lanjut saja ke modul selanjutnya yaitu 12.7 tentang secure WLAN. Nah, tadi adalah serangannya. Nah, ini cara pengamanannya. Nanti di sini topik sebelumnya kan menjelaskan ancaman WLAN. Nah, di sini kita akan teknik pengamanannya dari WLAN tersebut. Lanjut. Yang pertama itu ada SSID cloaking and MAC address filtering. Nah, jadi sinyal wireless dapat melewati benda padat seperti langit-langit, lantai, dinding, bangunan bagian luar rumah, atau bahkan ruangan kantor. Nah, tanpa langkah-langkah keamanan yang ketat, memasang WLAN dapat sama saja dengan menempatkan port Ethernet di mana-mana, bahkan di luar ruangan. Nah, untuk mengatasi ancaman agar penyusup wireless tidak masuk dan untuk melindungi data kita, ada dua fitur keamanan awal digunakan dan masih tersedia di sebagian besar router atau access point, yaitu SSID cloaking dan MAC address filtering. Nah, yang pertama SSID cloaking. Jadi access point dan beberapa router wireless memungkinkan bingkai suar dari SSID dinonaktifkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, jadi klien wireless ini harus mengkonfigurasi SSID secara manual untuk terhubung ke jaringan. Nah, lanjut, yaitu selanjutnya ada MAC address addressing filtering. Nah, jadi administrator itu dapat mengizinkan atau menolak akses nirkabel klien secara manual berdasarkan alamat perangkat keras MAC fisik mereka. Nah, jadi pada gambar ini, router dikonfigurasi untuk mengizinkan dua alamat MAC tergantung perangkat dengan MAC alamat yang berbeda tidak dapat bergabung dengan WLAN 2, GHz ya. Bisa kita lihat di sini ya. Ini cara konfigurasinya ya. Jika berbeda MAC-nya maka dia tidak akan bisa bergabung. Nah, lanjut. Di sini ada 802.11 original authentication method. Nah, jadi meskipun kedua filter ini akan menghalangi sebagian besar pengguna, kenyataannya adalah, nah di sini ya, bahwa baik penyamaran SSID maupun clocking SSID ataupun MAC address filtering ini itu tidak akan menghalangi orang jahat ya. Nah, jadi SSID mudah ditemukan bahkan jika access point tidak menyiarkan dan alamat MAC dapat dipalsukan. Cara terbaiknya adalah mengamankan jaringan wireless adalah dengan menggunakan sistem autentifikasi dan enkripsi. Nah, di sini jadi ada dua jenis autentifikasi diperkenalkan dengan standar 802.11 ya. Nah,
Yang pertama itu ada Open System Authentication atau autentifikasi sistem terbuka. Nah, jadi setiap klien wireless harus dapat terhubung dengan mudah dan hanya boleh digunakan dalam situasi di mana keamanan tidak menjadi perhatian, seperti yang menyediakan akses internet gratis seperti kafe, hotel, dan di daerah terpencil. Nah, jadi klien wireless ini bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan seperti menggunakan jaringan private virtual atau VPN untuk terhubung dengan aman. VPN menyediakan layanan autentifikasi dan enkripsi. Nah, VPN berada di luar jadi VPN itu berada di luar cangkupan topik ini ya. Kita lebih ke autentifikasi sistem terbukanya. Nah, lalu ada autentifikasi shared key authentication atau autentifikasi kunci bersama ya. Nah, jadi menyediakan mekanisme seperti WEP, WPA, WPA2 dan WPA3 untuk autentifikasi dan menenkripsi data antara klien wireless dan access point. Namun, kata sandi harus dibagikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak untuk terhubung. Bagian berikut merangkum metode autentifikasi ini. Nah, jadi autentifikasi ini yang sering digunakan ya. Yang sering digunakan sekarang itu adalah WPA2. Nah, jadi untuk terhubung ke access point ataupun sumber jaringan itu harus tahu kata sandinya, jika tidak akan bisa terhubung seperti itu. Nah, lanjut ke shared key authentication method. Nah, di sini jadi ada 4 teknik autentifikasi yang tersedia ya, seperti yang dijelaskan dalam tabel ini. Nah, langsung saja ya. Yang pertama itu ada wireless equivalent privacy atau WEP. Nah, keterangannya adalah jadi spesifikasi 802.11 ini dirancang untuk mengamankan data menggunakan metode enkripsi menggunakan reverse crypter atau RC4 ya. Nah, jadi dengan kunci statis ya. Namun kunci tersebut tidak pernah berubah saat bertukar paket. Nah, jadi hal ini memudahkan peretas. Nah, jadi WEP tidak lagi direkomendasikan dan tidak boleh digunakan karena sama saja ya. Nah, lalu yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau WPA. Nah, jadi standar Wi-Fi yang menggunakan WEP tetapi mengamankan data dengan algoritma enkripsi temporal key intelligent protocol atau TKIP ya, encryption algoritma. Nah, lalu TKIP ini mengubah key atau kunci untuk setiap paket sehingga jauh lebih sulit untuk diretas. Nah, selanjutnya sama ya, Wi-Fi protokol tapi yang tingkat keduanya seperti itu. Yang versi 2-nya itu adalah standar industri terkini untuk mengamankan jaringan wireless. Jadi standar ini menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES. Untuk enkripsi AES ini dianggap sebagai protokol enkripsi terkuat. Nah, ini adalah standar yang sekarang digunakan di perangkat-perangkatnya, yaitu WPA2. Nah, untuk WPA3 ini adalah keamanan generasi berikutnya. Jadi semua perangkat yang mendukung WPA3 menggunakan metode keamanan terbaru, melarang protokol lama yang sudah ketinggalan zaman dan memerlukan penggunaan Protect Management Frame atau PMV ya. Namun, perangkat dengan WPA3 belum tersedia secara luas. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Seperti 2,4 GHz dan 5 GHz ya, belum tersedia semua karena ini generasi terbaru ya. Yang paling umum digunakan adalah WPA2. Nah, lanjut itu ada authenticating home user. Nah, jadi router rumah tuh biasanya memiliki dua pilihan untuk autentifikasi, yaitu WPA dan WPA2. Nah, jadi WPA2 itu lebih kuat dari keduanya seperti dijelaskan di gambar ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, mungkin nanti di modul berikutnya akan dijelaskan lebih detail ya. Nah, jadi personal ini ditunjukkan untuk rumah atau kantor kecil menggunakan notifikasi perangkat dengan kunci pra-key ya atau PS key klien. Nah, jadi personal ini ya
tunjukkan menggunakan pre-shared key atau PSKey untuk wireless mengotifikasi sebagai router wireless menggunakan kata sandi PSKey yang tidak diperlukan server autentifikasi khusus. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada encryption ya. Nah, yang kedua, enterprise itu ditujukan untuk jaringan perusahaan tetapi memerlukan server autentifikasi sebagai remote authentication dial in user service atau radius. Seperti meskipun lebih rumit untuk disiapkan, ia menyediakan keamanan tambahan. Jadi perangkat harus diautentifikasi oleh server radius dulu untuk kemudian harus mengautentifikasi menggunakan standar 802.11x1x ya, yang menggunakan Extensible Authentication Protocol atau EAP untuk mengautentikasi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada WEP, WAP personal, untuk enterprise. Nah, di sini ada personal dan juga enterprise ya. Kalau untuk rumah-rumahan menggunakan personal, tapi untuk perusahaan bisa menggunakan enterprise. Lanjut, selanjutnya ada encryption method. Nah, jadi enkripsi itu digunakan untuk melindungi data. Jika penyusup telah menangkap data terenkripsi, mereka tidak akan dapat mengurainya dalam waktu yang wajar. Nah, jadi butuh waktu untuk mengurainya ya. Nah, jadi standar WPA dan WPA2 menggunakan protokol enkripsi seperti berikut ini. Nah, sini ada dua ya. Yang pertama ada Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Nah, jadi ini adalah metode enkripsi yang digunakan oleh WPA. Protokol ini menyediakan dukungan untuk peralatan WLAN lama dengan mengatasi kelemahan awal yang terkait dengan metode enkripsi WEP 802.11 ya. Jadi protokol ini menggunakan WEP tetapi terenkripsi muatan di layer 2 menggunakan TKPI dengan melakukan Machine Intelligence Check atau MIC dalam paket terenkripsi untuk memastikan pesan tersebut tidak diubah. Jadi walaupun pesan itu terberhentikan, nah jadi dengan MIC ini jadi paket terenkripsi itu dapat memastikan untuk tidak dapat dirubah ya. Nah, lalu selanjutnya ada Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, jadi AES ini digunakan oleh WPA2. Nah, jadi ini adalah metode yang lebih disukai karena merupakan metode terenkripsi yang jauh lebih kuat. Nah, protokol ini menggunakan counter cipher method dengan blockchain seperti Message Authentication Code Protocol atau CCMP yang memungkinkan host tujuan mengenali apakah bit terenkripsi dengan tidak terenkripsi telah diubah pada gambar administrator konfigurasi router wireless menggunakan WPA2 dengan enkripsi AES pada band 2,4 GHz ya. Nah, lanjut, ini adalah contohnya ya. Nah, dia ada AES dan TKIP. Nah, kita menggunakan WPA2 menggunakan AES secara otomatis. Lanjut, di sini ada 12.7.7 tentang authentication in enterprise di dalam perusahaan. Jadi dalam jaringan yang memiliki persyaratan keamanan yang lebih kuat, authentifikasi atau login tambahan diperlukan untuk memberikan akses tersebut kepada klien wireless. Nah, jadi pilihan mode keamanan dari enterprise itu memerlukan server radius authentication seperti authentication, authorization, dan counting atau AAA. Nah, ini servernya ya, server AAA atau TACAC biasanya. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Pertama tuh radius server IP address. Nah, jadi ini adalah alamat server radius yang dapat dijangkau. Yang kedua ada UDP port number atau nomor UDP. Nah, jadi port UDP yang ditetapkan secara resmi adalah 1812 ya. Ini adalah portnya ya. Untuk autentifikasi radius dan 1813 untuk radius accounting. Tetapi juga dapat beroperasi menggunakan port UDP di 1645 dan 1648 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini portnya ya. Nah, selanjutnya ada shared key. Nah, ini adalah digunakan untuk mengautentifikasi access point dengan server radius. Nah, jadi pada gambar di bawah ini, administrator mengonfigurasi router wireless dengan autentifikasi WPA2 Enterprise menggunakan enkripsi AES dan alamat IP server radius juga dikonfigurasi dengan kata sandi yang kuat digunakan antara router wireless dan juga server radius. Nah, di sini kata sandinya ya, sangat beribet ya, sangat sulit ini untuk menjaga keamanan. Nah, di sini ini portnya ya, sama seperti ditunjukkan pada penjelasan di atas. Nah, lanjut. Jadi
shared key ini atau kunci bersama ini bukanlah parameter yang harus dikonfigurasi pada klien wireless. Nah, jadi kunci ini hanya diperlukan di access point untuk melakukan autentifikasi terhadap server radius. Nah, jadi autentifikasi dan otorisasi pengguna ditangani oleh standar 802.1x yang menyediakan autentifikasi berpusat berbasis server bagi pengguna akhir. Nah, jadi proses login 802.1x ini menggunakan AEP untuk berkomunikasi dengan access point seperti radius. Nah, jadi EAP adalah kerangka kerja untuk mengautentifikasi perangkat jaringan. EAP juga dapat menyediakan mekanisme autentifikasi yang aman dan menegosiasikan kunci pribadi yang aman yang kemudian dapat digunakan untuk sesi enkripsi wireless menggunakan enkripsi TKPI atau AES. Nah, lanjut, di sini ada WPA3. Nah, jadi pada saat artikel ini ditulis, perangkat yang mendukung autentifikasi WPA3 itu belum tersedia. Namun WPA2 tidak lagi dianggap aman. Nah, jadi WPA3 jika tersedia adalah metode autentifikasi 802.11 yang direkomendasikan WPA3 mencakup fitur seperti di sini ada WPA3 personal juga enterprise, lalu open network, dan juga ada Internet of Things onboarding. Nah, ini ada penjelasan yang pertama, WPA3 personal. Nah, jadi dalam WPA2 personal, pelaku ancaman dapat mendengarkan handshake atau jabat tangan antara klien wireless dan juga access point dan menggunakan serangan brute force untuk mencoba dan menebak PS key. Nah, jadi WPA3 personal ini menggagalkan serangan ini dengan menggunakan simulation authentication of equal atau SAE, fitur yang ditentukan dalam IEEE 802.11 tahun 2016. Jadi PSK tidak pernah terekspos sehingga mustahil bagi pelaku ancaman untuk menebaknya. Nah, lalu yang kedua ada WPA3 Enterprise. Nah, jadi WPA3 Enterprise ini masih menggunakan autentifikasi dari 802.1x/EEP. Nah, namun WPA3 Enterprise ini memerlukan penggunaan rangkaian dari kriptografi 192 bit dan menghilangkan pencampuran protokol keamanan untuk standar dari 802.11 sebelumnya. Nah, WPA3 Enterprise ini mematuhi rangkaian algoritma keamanan nasional komersial ataupun CNSA yang umum digunakan dalam jaringan WiFi keamanan tinggi. Nah, lalu ada Open Network. Nah, untuk Open Network ini adalah di WPA2 itu mengirimkan traffic pengguna dalam teks yang jelas dan tidak diautentifikasi. Nah, di WPA3 ini jaringan WiFi terbuka atau publik tetap tidak menggunakan autentifikasi apapun. Namun, jaringan tersebut menggunakan enkripsi near cable obturinsik atau OWE untuk mengenkripsi semua traffic dari network ya. Nah, lalu selanjutnya ada IoT onboarding. Nah, ini adalah meskipun di WPA2 itu menyertakan WiFi sebagai WiFi Protect Setup atau WPS untuk mengintegrasikan perangkat dengan cepat dan tanpa konfigurasi lebih lanjut. Dan jadi WPS itu rentan terhadap berbagai serangan yang tidak direkomendasikan lebih lanjut lagi. Perangkat IoT biasanya bersifat handless, artinya perangkat tersebut tidak memiliki UI bawaan untuk konfigurasi dan memerlukan cara mudah untuk terhubung ke jaringan near kabel. Jadi protokol tersedia perangkat seperti DPP dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, administrator jaringan juga dapat memindai QR code dan dengan cepat mengaktifkan perangkat meskipun bukan bagian dari standar WPA3. DPP juga akan menggantikan WPS seiring berjalannya waktu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan juga dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.